Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semangat berkarya. Pemula adalah perintis, bukan pewaris. Nah, saya melihat ada beberapa dari sahabat yang tidak berupaya untuk membuat konten. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya pernah mengecek beberapa subscriber yang ada di YouTube Studio, dan ternyata ketika saya mau mensubscribe dan juga berkomentar di channel sahabat ini, kok tidak ada konten terbaru. Bahkan ada yang membuat kontennya itu 3 tahun yang lalu. Coba saya bisa membayangkan ya, 3 tahun yang lalu membuat konten, dan di tahun 2024 itu berkomentar di channel Bala Tutorial. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Padahal sahabat, kalau dari 2000 taruhlah sekarang 2024 ya, berarti 2021 sahabat itu terus membuat konten, saya yakin di 2024 ini ya sahabat pasti sudah monet atau sudah memiliki konten yang banyak. Tapi sayang 1000 sayang, kok sahabat tidak melakukan. Nah, ini kan kalau menurut saya ya berarti kita tidak memanfaatkan channel yang sudah kita buat untuk berkarya. Nah, padahal YouTube itu sudah memberikan berbagai fitur untuk membantu channel kita bisa dikenal oleh orang lain. Dan kalau menurut saya, fitur-fitur itulah yang harus kita manfaatkan sebagai promosi. Mulai dari promosi yang gratis sampai promosi yang berbayar. Nah, tinggal nanti sahabat pilih yang mana. Sayang ya, sudah 3 tahun kita buat channel, tapi videonya baru 3, baru 4. Dan itu kenapa tidak dilanjutkan? Sayang sekali. Saya aja yang sudah ya kalau dihitung ya 2022, 23, 24 memang sudah 2 tahun berjalan gitu ya. Toh kalau kita rajin upload video ya minimal sudah merasakan bagaimana monetisasi gitu ya. Kemudian bagaimana rasanya mengumpulkan dolar. Nah, itu kan berarti kita komit gitu ya terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi sayang sekali buat sahabat yang ya sudah mendukung channel Bala Tutorial, kemudian sudah komen dan sudah subscribe. Ketika saya melihat channel dari sahabat ini masih ya videonya aja masih satuan gitu ya, sedangkan itu diuploadnya sudah 3 tahun yang lalu. Itu ada beberapa channel yang seperti itu ya. Nah, jadi saya sarankan tolong buat sahabat yang memang masih punya minat, masih punya keinginan untuk mengembangkan channel, itu coba dikembangkan atau terus membuat konten-konten yang sesuai minat dan bakat dari sahabat semua. Karena sayang sekali kita ini sekarang harus mampu untuk ya minimalnya berkolaborasi atau ya berkomunikasi dengan media sosial. Ya, kita aktif ya di media sosial. Kita di dunia nyata pun harus aktif, di media sosial pun kita harus aktif. Jangan hanya jadi penikmat, tapi kita juga harus jadi pemanfaat. Memang menikmati juga salah satu pemanfaatan, yaitu dari hasil karya orang lain. Cuma ya kita sebagai penonton. Tapi kalau kita menyuguhkan dari karya kita untuk orang lain, ya berarti kita ya salah satunya sebagai ini ya pemanfaat fasilitas media sosial yang sekarang semakin maju, semakin berkembang. Bahkan ya ke depan kita nggak tahu seperti apa gitu ya sistemnya dan bentuknya. Nah, ya kalau kita sudah belajar bertahap, kalaupun nanti ada perubahan, kita juga kan bisa beradaptasi dan juga mengikuti perubahan tersebut. Nah, jadi itu ya.
Itu yang kalau saya saya katakan itu sangat disayangkan, sahabat yang sudah membuat channel 3 tahun yang lalu tapi kok kontennya nggak ada, jadi berhenti gitu ya. Saya nggak tahu alasannya, apakah alasannya kita orientasinya ingin cepat rame gitu ya, ingin cepat dapat subscriber banyak, ingin cepat monet atau apa, sehingga biasanya kalau orientasinya kita sudah ke hasil, maka prosesnya justru kita tidak lakukan. Jadi proses untuk mengejar monetisasi, dapat 1000 subscriber, dapat 4000 jam tayang, justru kita abaikan. Karena yang tadinya kita tuju monetisasi, cepat jadi partner YouTube. Nah, padahal tiap channel itu punya keberuntungan yang berbeda. Jadi keberuntungannya itu ya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya, bahkan ada yang lama. Tapi kalau sahabat ini menggelutinya, kemudian melakukan cara-cara yang sesuai dengan komunitas YouTube, saya yakin akhirnya ini channel sahabat juga bisa dimonetisasi. Nah itu ya. Jadi kalau memang kita berusaha terus, berupaya terus, toh akhirnya jadi partner YouTube. Saya juga sekarang sudah mengalami bagaimana rasanya menjadi partner YouTube. Dan memang sebenarnya tantangan yang paling besar itu ketika kita sudah menjadi partner YouTube. Kalau di awal santai saja gitu ya, kita ngupload semaunya, mau sehari satu bahkan seminggu satu itu nggak masalah. Tapi ketika jadi partner YouTube, ya betul-betul saya ini dituntut untuk konsisten untuk upload video karena sudah lain cerita gitu ya, bukan untuk berleha-leha lagi kalau memang kita sudah diterima jadi partner YouTube. Nah, apa saja fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dalam mengembangkan channel kita? Yang paling pertama, kita upload video tentunya ya. Jadi upload video itu berarti yang durasinya lebih dari 1 menit. Jadi kita mengupload video, biasanya nanti munculnya di fitur video. Jadi fitur video itu durasinya lebih dari 1 menit. Mau 2 menit, 3 menit, 4 menit. Nah itu nanti adanya di fitur video. Jadi sahabat upload video, saya sarankan kalau video panjang itu ya di atas 9 menit ya, atau 8, 9, 10 sampai 15. Nah, itu sebagai standar video yang dibuat oleh para konten kreator. Jadi di atas 8 sampai 15. Nah, nanti itu munculnya di fitur video dengan menggunakan kamera landscape ya, atau ya ke samping. Nah, nanti di situ. Nah, itu yang pertama ya, fitur video. Kemudian yang kedua, video short. Nah, kalau video short nanti munculnya di bagian short. Dan untuk cara merekamnya juga ya, ini sistemnya berdiri gitu ya. Apa namanya itu? Potret ya, kalau nggak salah ya, potret ya. Jadi ke atas. Jadi kalau HP itu ini ke sini, nah ini jadi 1 menit itu jadi ada di short. Pasti sahabat sudah bisa melakukan ya. Jadi video short pun itu membantu terhadap perkembangan channel kita atau dalam mempromosikan channel kita. Bahkan kalau menurut saya ya, berdasarkan pengalaman, video short ini jauh lebih efektif dalam memperluas jangkauan channel atau memperluas jangkauan penonton. 1 menit atau kurang ketika kita upload, nah ternyata jangkauannya itu cepat. Penontonnya pun waduh, ada yang sampai juta gitu ya, ratusan ribu, ribuan gitu ya, puluhan, satuan juga ada, dan itu luar biasa. Jadi
ya short ini jangkauannya luar biasa, cepet gitu ya. Nah maka ini juga manfaatkan video short itu, manfaatkan. Kita jangan takut masa video panjang dan short dicampur. Loh kan yang buat fiturnya juga YouTube gitu ya. Kita mah tinggal isi aja, manfaatkan. Jangan banyak takut. Siun. Kan ada yang jangan digabung, kalau short doang, kalau panjang aja. Ya kalau menurut saya mah udah aja lah. Kita mah pemula ya, coba yang panjangnya kita buat gitu ya, video shortnya juga kita buat. Nah itu lakukan aja, kita jangan takut. Itu yang kedua, video short. Nah kemudian ada juga fitur live. Nah sekali-kali kan kita bisa live, menyapa sahabat semua, menyapa penonton, menyapa para subscriber. Kemudian kita bisa interaktif gitu ya, ya bertanya, kemudian tuker pikiran, tuker saran, tuker ilmu. Nah itu bisa di live. Nah jadi fitur live pun kita gunakan. Jadi sudah 3 ya, upload video panjang, video short, kemudian live. Nah selanjutnya ada juga podcast, kemudian ada juga yang fitur berbayar. Nah biasanya kalau pemula seperti saya itu baru 3 yang dipakai. Yang pertama kita upload video panjang, yang kedua kita video short, kemudian yang ketiga live. Nah jadi itulah fasilitas yang memang sudah disediakan oleh YouTube, tinggal kita gunakan. Kita jangan hanya fokus video aja gitu ya, ya video panjang gitu ya, sementara fitur shortnya kita kosong. Saya juga lihat ya di rekan-rekan ada yang memang fokus di video panjang, shortnya nggak ada gitu ya. Ada yang memang seperti itu. Ada juga yang di short gitu ya, video panjangnya nggak ada. Nah tapi kalau saya sih, saran saya gitu ya, udah aja lah, kita mah anggo sadayana gitu, isi semuanya, video panjangnya kita isi, video shortnya juga kita isi, dan live-nya juga kita isi. Nah itu kan salah satu cara kita, upaya kita pemula untuk mengenalkan channel ke penonton. Siapa tahu kalaupun di video panjangnya sepi, ya video shortnya rame. Subscriber juga sama, umpamanya di video panjang nggak begitu banyak, tiba-tiba subscriber itu dapat di video short. Nah nanti kan saling membantu. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi kita jangan anti gitu ya, anti fitur. Kita gunakan aja semuanya karena memang itu sudah disediakan oleh YouTube, dan itu untuk kita yang punya channel. Kita harus bersyukur ya sahabat. YouTube itu sudah menyediakan fasilitas yang ya tinggal kita manfaatkan. Seolah-olah kita ini punya studio sendiri gitu. Kita punya studio sendiri, sudah disediakan fitur-fiturnya. Ya kita mah tinggal buat konten aja semenarik mungkin, kemudian disimpan di fitur-fitur tersebut. Kemudian kita juga patuhi aturan dari komunitas, agar apa yang kita buat tidak sia-sia. Banyak ya yang besar, channelnya besar, tapi karena ya tidak mematuhi aturan komunitas, ya akhirnya dismonet, atau ya videonya nggak ada iklan gitu ya, nggak menghasilkan intinya, karena banyak mengambil ya karya orang lain, atau mengambil video-video yang memang video-video orang lain. Nah jadi seperti mencuri gitu ya. Jadi mencuri tapi bagaimana ya, serasa tidak mencuri itu, tapi ya sepandai-pandainya tupai melompat, toh akhirnya terpeleset juga. Jadi itu ya, sebaik-baiknya pun kita mengedit gitu ya, hasil karya orang lain, toh akhirnya ketemu juga bahwa itu re-upload atau konten yang berulang dan lain sebagainya. Ya jadi tetap ya, kita juga harus patuhi aturan. Kita berkarya, apalagi media sosial ini banyak mata, banyak melihat, kesalahan sedikit pun orang akan tahu. Sejelek apapun karya kita,
tidak merugikan orang lain, itu tidak akan jadi masalah bagi kita atau masalah bagi orang lain atau masalah dengan YouTube. Ya, sahabat, hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya itu yang saya sarankan. Semoga sahabat bisa memahami gitu ya apa yang saya sampaikan. Intinya semangat YouTube, semangat membuat konten YouTube, lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.